adik-adik, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Kak Debbie ya. Tidak terasa, minggu ini kita sudah minggu keempat di bulan misi ini. Kira-kira nanti ada apa ya di minggu keempat ini? Ya, oke, ayo kita mulai ibadah kita ya. Kak Debbie mau sapa dulu nih. Kok dari tadi Kak Debbie gak denger ya suara kalian di rumah? Semuanya sudah mandi ya? Sudah siap-siap memuji Tuhan ya? Oke ya. Selamat pagi semuanya. Yuk kita ambil sikap berdoa. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kak Debbie tunggu sampai semuanya sikapnya tenang. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah. Meskipun tempat kami berbeda, tapi Tuhan satukan hati kami. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan datang, kiranya Tuhan hadir di setiap ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, ampuni dosa setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Kak Debbie pengen semuanya bangkit berdiri. Yo, bangkit berdiri ya. Kak Debbie pengen tangannya digerakin ke depan dong. Wah, bisa nggak? Jojo, ayo Jo, tangannya Jo. Ya, sama Koko Juan ya. Terus kemudian Kak Debbie pengen kakinya juga digoyang-goyang. Tuh, bisa ya? Setiap hari kita harus mengucap syukur adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita karena Dia pelihara kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Sekarang kita mau ungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita dengan kita memuji selamat pagi Tuhan. Yuk ya. Tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lebih cepat lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Yeay.
dalam keadaan apapun. Dan kita harus tetap selalu bersyukur ya. Oke, sekarang di layar televisi atau di layar handphone kalian, kira-kira adik-adik lihat gambar apa ya? Ada teman-teman kita nih yang lagi sama dengan kita, dia sekolah minggu juga. Tapi di daerah mana ini ya? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Waduh, ngomong sama mama papa di rumah ya? Oke. Iya benar sekali. Itu teman-teman kita yang ada di daerah Jawa. Nah, kalau di daerah Jawa itu ada bahasa Jawa loh. Ada nyanyian bahasa Jawa. Kira-kira bisa nggak ya adik-adik di rumah? Kak Debbie ajak ya. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau pujikan. Yang lagunya gini loh. Eling-eling manungso bakale mati. Bisa ya? Oke ya, kita belajar. Kalau yang nggak bisa belajar pelan-pelan ya. Eling-eling manungso bakale mati. Eling-eling ning donya piro lawase. Eling-eling kondon donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminya. Stop dulu Kak. Kak Dewi mau tanya nih, kira-kira yang di rumah ngerti nggak sih apa ya? Ini lagunya apa ya artinya ya? Kak Debbie artikan ya. Eleng-eleng manungso bakale mati. Ingat, kita manusia nantinya akan meninggal. Nah, eleng-eleng neng donyo piro lawase. Kita nggak tahu, ingat kita nggak tahu di dunia ini sampai berapa lama. Nah, terus eleng-eleng pondondonyo ora langgeng. Ingat, kekayaan yang kita punya atau harta yang kita punya itu tidak kekal. Nah, derek Gusti langgeng selaminyo. Itu apa ya? Ikut Tuhan Yesus itu kekal selamanya. Benar sekali adik-adik. Kita harus bersyukur. Tuhan sudah mati untuk kita. Dia sudah tebus untuk kita. Kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kita mau pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yuk Kak Eka, ya. So bakale mati. Eling-eling ning donya piro lawase. Eling-eling pondon donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminya. Sekali lagi ya. So bakale mati. Eling-eling ning donya piro lawase. Eling-eling pondon donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminya. Oke, puji Tuhan. Ikut Tuhan Yesus kekal selamanya. Tadi kita sudah lihat teman-teman kita yang di daerah Jawa. Sekarang Kak Debbie pengen kita mau ke Papua. Yeay! Siapa yang sudah pernah ke Papua?
Kak Dewi juga belum pernah. Tapi di sana ada lagu yang bagus loh adik-adik. Nah, kita kalau sudah dipilih jadi anak Tuhan, kita sudah ditebus, Tuhan mengasihi kita. Kita pun juga sudah disiapkan suatu tempat yang indah sekali, yaitu di mana? Surga namanya. Nah, kita mau puji Tuhan ya dengan ini ya, penuh sukacita. Tetap berdiri. Kak Debbie gak mau ada yang duduk ya. Tetap berdiri yuk. Abinar Gonar Ganer ya. Ganer mana kureka, mana kureka, mana kureka, abinar konar ganer mana kureka, kokoa kokoa kokoa. Sudah capek ya berdiri terus dari tadi? Enggak ya. Oke, tadi kita sudah jalan-jalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau ini Kak Debbie pengen kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang semuanya duduk yang manis ya. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran. Nah, kita mau tahu firman Tuhan apa ya minggu ini? Kira-kira ceritanya bagaimana ya? Nah, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
Shalom anak-anak, senang sekali kami bisa berjumpa lagi dengan anak-anak. Anak-anak, kali ini adalah minggu keempat dalam bulan misi. Anak-anak, sudah beberapa minggu selama bulan Agustus ini kita mendengar cerita firman Tuhan tentang misi. Dan kali ini kami juga akan membawakan cerita tentang misi dari seorang tokoh. Tapi kami mau mengawalinya dengan membuat kuis. Siapa dia? Siap ya? Siapa dia? Anak-anak boleh menebak siapa wajah yang tampil pada layar ini. Siap ya? Klik lagi ya. Sudah tahu? Kami kasih petunjuk ya. Orang ini adalah orang pertama yang mati syahid untuk Tuhan. Dia dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, walaupun akhirnya dia harus mati dilempar batu. Siapakah dia? Klik, ini wajah seutuhnya. Siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Dialah Stefanus. Gambar berikut ya, anak-anak. Klik. Klik. Kami kasih petunjuk ya. Orang ini adalah seorang pemberita Injil. Suatu hari dia mendengar suara dari Roh Kudus yang menyuruh dia untuk pergi ke suatu tempat, karena di situ ada orang yang membutuhkan penjelasan tentang firman Tuhan. Siapakah dia? Klik. Ya, betul sekali. Dialah Filipus yang diceritakan minggu lalu. Next, kita akan lihat wajah berikut. Klik. Klik. Siapakah dia? Dia yang diberi julukan obor Tuhan dari Asia. Klik. Inilah wajahnya yang seutuhnya. Ada yang tahu siapa dia? Wah, gak ada yang tahu. Mau tahu nggak? Dia adalah obor Tuhan dari Asia loh. Kalau mau tahu ceritanya, duduk yang manis. Kami cerita hari ini tentang orang ini. Dialah John Sung. Siapa namanya? John Sung. Mari kita berdoa ya sebelum kita mendengar lebih lanjut tentang John Sung. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memimpin akan pemberitaan firman-Mu. Tolonglah kami yang menyampaikan dan tolong kami semua yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan hari ini mengenai John Sung menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapakah John Sung? John Sung itu lahir tanggal 27 September tahun 1901 di Hinghua, Provinsi Hokkien di Tiongkok. Dia adalah anak keenam dari seorang pendeta, yaitu pendeta Sung. Anak-anak, John Sung setelah dia lulus SMA, dia ingin sekali melanjutkan studinya di luar negeri. Dan bersyukur sekali John Sung, dia mendapat beasiswa untuk berkuliah di Amerika Serikat. Ketika dia mendapatkan beasiswa itu, John Sung sangat senang sekali dan dia memberitahukan kepada ayahnya. Anak-anak, kira-kira ayahnya senang gak kalau anaknya dapat beasiswa sekolah di luar negeri? Kalau anak-anak sendiri suatu saat lulus SMA dapat beasiswa sekolah di luar negeri, orang tua kalian senang gak? Tentu senang ya, karena kalau dapat beasiswa berarti selama belajar tidak usah bayar. Benar? Ya, bagaimana dengan John Sung? Ketika dia menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, aku mendapat beasiswa untuk belajar
Amerika. Ayahnya nggak senang, malah marah kepada Jonsung. Wah, kamu ini gimana? Bagaimana mungkin kamu berangkat ke Amerika? Walaupun kamu dapat beasiswa, tapi ayahmu ini seorang pendeta miskin. Ayah tidak punya uang untuk membeli tiket transportasi kamu ke Amerika. Itu kan jauh dan butuh biaya, Jonsung. Anak-anak, Jonsung ketika mendengar itu dia tidak putus asa, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, kalau sekiranya mungkin Tuhan mau dia belajar di Amerika, maka dia akan membuka jalan buat Jonsung. Anak-anak, teman-teman daripada Jonsung ketika mengetahui hal ini, mereka mengumpulkan uang. Sampai akhirnya mereka memberikannya kepada Jonsung uang itu untuk Jonsung bisa berangkat untuk berkuliah di Amerika. Sampai di Amerika, Jonsung pergi pada tanggal 2 Maret tahun 1920. Dia berangkat naik kapal ke Amerika. Tahun 1923, Jonsung sudah lulus sarjana dengan prestasi yang luar biasa. Karena Jonsung seorang yang sangat pintar. Bayangkan, dalam waktu 3 tahun saja dia sudah lulus sarjana di Amerika. Bahkan dia dianugerahkan medali emas dan uang tunai di bidang fisika dan kimia. Dia sangat hebat ya anak-anak. Waktu itu dia ditawari untuk bekerja di pemerintah, tetapi dia tidak mau karena dia mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Jonsung kemudian dalam waktu 9 bulan dia menyelesaikan masternya, S2-nya. Lalu dia juga dapat lulus dengan nilai yang bagus dan diberi penghargaan. Anak-anak, dia kemudian melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu S3, PhD. Dan dalam waktu 1 tahun, dia bisa lulus PhD-nya, gelar doktor untuk Jonsung. Suatu prestasi yang luar biasa anak-anak. Ternyata seorang Jonsung sangatlah pintar. Tapi suatu saat, ada seorang pendeta yang mengatakan kepada Jonsung, Jonsung, kamu tidak kelihatan sebagai seorang ahli fisika, tapi tampangmu itu sebagai seorang pengkhotbah. Jonsung kemudian berpikir, oh berarti saya juga harus sekolah teologi ya. Dan tahun 1926, Jonsung masuk sekolah teologi sebagai mahasiswa di Union Theological Seminary. Anak-anak, waktu dia berstudi di sekolah teologi itu, dia belajar begitu kerasnya sampai pikirannya terganggu. Pikirannya terganggu. Akhirnya Jonsung dibawa masuk ke rumah sakit jiwa karena dia sakit. Sampai di rumah sakit jiwa, apa yang dilakukan oleh Jonsung? Ternyata Jonsung di rumah sakit jiwa, dia membawa Alkitabnya. Dan selama 193 hari di rumah sakit jiwa itu, Jonsung membaca Alkitab dari awal sampai akhir sebanyak 40 kali. Luar biasa enggak? Siapa sini yang sudah pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir 1 kali aja? Ada yang sudah pernah? Belum pernah kan? Tapi Jonsung dalam waktu 193 hari di rumah sakit jiwa, dia membaca Alkitab sebanyak 40 kali dari awal sampai akhir. Sungguh luar biasa. Jonsung seorang yang pintar, tapi dia mau menggunakan kepintarannya untuk membaca Alkitab, meneliti Alkitab. Dan kemudian setelah 193 hari, Jonsung boleh dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Dia senang sekali. Ternyata selama di rumah sakit jiwa itu, dia belajar banyak tentang Alkitab. Dia belajar banyak tentang Tuhan. Kemudian tahun 1927 itu Jonsung memutuskan untuk kembali pulang ke negaranya, yaitu ke Tiongkok. Waktu dia
naik kapal dalam perjalanan pulang dari Amerika ke Tiongkok, dia itu mendapat penglihatannya. Tuhan memanggil Jonsung. Tuhan kasih ingat Jonsung, apa gunanya seseorang itu memiliki seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Jonsung kemudian mendapat panggilan Tuhan dan dia bersedia mau menjadi hamba Tuhan, mau memberitakan Injil untuk Tuhan. Dia mengambil ijazahnya, medalinya, dan seluruh penghargaan yang dia punya, dia membawanya. Di tepi kapal itu dia membuangnya satu persatu ke dalam laut. Wah, anak-anak, bayangkan kalau kalian punya ijazah, punya medali, punya piala waktu ikut lomba menari, lomba olimpiade. Kalian punya ijazah juara 1, rapot yang bagus-bagus kalian buang di laut. Jonsung lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih berharga bagi Jonsung. Dan Jonsung bersedia mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau memberitakan Injil untuk orang lain. Anak-anak, hanya satu ijazah yang dia tinggalkan, yaitu ijazah doktornya, PhD, yaitu S3-nya. Dia nggak buang karena ini ijazah dia mau tunjukkan kepada ayahnya. Kemudian ketika dia sampai ke Tiongkok bertemu ayahnya, keluarganya semua sudah tahu, dengar tentang kehebatan daripada Jonsung. Seorang yang pintar, seorang yang hebat, yang bisa menyelesaikan studinya dengan cepat, dengan hasil yang cum laude, hasil yang begitu berprestasi. Dan ayahnya menginginkan Jonsung untuk bekerja di pemerintahan. Tapi Jonsung bilang apa sama ayahnya? Ayah, aku sudah dipanggil untuk mengabdikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Waktu ayahnya mendengar ini dan keluarganya mendengarnya semua, mereka itu sedih. Mereka kaget. Mereka kira Jonsung ini masih gila. Karena mereka juga pernah tahu dia pernah masuk rumah sakit jiwa. Apakah dia masih gila ambil keputusan ini? Ditawari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, tapi dia menolak. Dan dia memilih menjadi seorang hamba Tuhan, pemberita Injil bagi Tuhan. Orang mengira dia masih gila, ada gangguan jiwa, gangguannya. Ternyata mereka mengamati Jonsung. Dia sungguh-sungguh baca Alkitab, sungguh-sungguh banyak berdoa. Mereka baru tahu bahwa dia tidak gila. Dia memang betul-betul mengambil keputusan untuk Tuhan. Karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berharga dari seluruh kepintarannya, dari seluruh ijazah yang dia peroleh. Anak-anak, kemudian Jonsung mulai memberitakan Injil dari tahun 1927 sampai 1934. Dia mengunjungi seluruh kota-kota, mulai dari kota-kota besar di Tiongkok, di Beijing, di Shanghai. Dia sudah masuki, bahkan kemudian dilanjutkan ke seluruh pelosok-pelosok Tiongkok. Dia pergi memberitakan Injil. Anak-anak, tidak hanya di Tiongkok. Dia kemudian menerima undangan dari luar negeri untuk berkhotbah, yaitu dari Filipina. Dia pergi ke kota Manila atas undangan. Kemudian bukan saja di Filipina, Jonsung kemudian memberitakan Injil di Singapura, di Thailand, bahkan dia datang ke Indonesia tahun 1939. Anak-anak, waktu Jonsung datang ke Indonesia, dia pergi ke Bogor, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, bahkan dia sempat ke Surabaya, ke Makassar, dan Ambon. Anak-anak, Jonsung memberitakan Injil, dan setiap KKR yang dia lakukan, kebaktian kebanggaan rohani, itu dihadiri oleh ribuan orang. Ketika orang mendengar Jonsung datang memimpin KKR, mereka bersedia tutup toko. Mereka cepat-cepat datang menghadiri KKR yang diadakan.
Tuhan memberkati John Sung dengan luar biasa. Ketika dia memberitakan Injil, banyak orang yang bertobat. Karena John Sung selalu dalam khotbah-khotbahnya dia menekankan, dia menegur dengan keras akan dosa dan menuntut orang-orang, mengingatkan mereka untuk kembali bertobat. Anak-anak, dalam setiap KKR yang dilakukan, setelah itu John Sung pun berdoa untuk orang-orang yang sakit. Dia berdoa untuk mereka dan banyak di antara mereka menjadi sembuh. Anak-anak, John Sung tidak mau orang mengira dia seorang dukun karena dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia selalu ingatkan bahwa kalaupun dia bisa berdoa dan menyembuhkan orang sakit, itu bukan karena dia, tapi itu adalah karena Tuhan. Memang tidak semua orang yang dia doakan itu bisa sembuh, tapi itu tidak masalah bagi John Sung. Karena bagi John Sung, sakit penyakit secara jasmani itulah tidak penting. Yang penting adalah keselamatan bagi orang-orang itu. Anak-anak, John Sung seorang yang sedikit berbicara, banyak berkhotbah, tetapi lebih banyak berdoa. Inilah teladan yang John Sung tinggalkan untuk kita semua. Ternyata dia seorang yang rajin berdoa. Setiap pagi dia berdoa untuk setiap orang yang pernah dia injili. Ada daftar nama-nama orang-orang yang mulai bertobat. Dia berdoa untuk mereka. Dia punya kehidupan doa yang sangat baik sehingga Tuhan memberkati dia dalam pelayanan KKR yang diadakan. Bahkan Tuhan menolong dia bisa menyembuhkan banyak orang. Anak-anak, sayangnya John Sung meninggal di usia yang masih muda, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1944. John Sung meninggal karena sakit. Namun demikian anak-anak, walaupun umurnya singkat, tetapi John Sung sudah memberikan pengaruh yang besar bagi pekabaran Injil, khususnya di Tiongkok, bahkan di seluruh Asia, termasuk di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh John Sung juga di Surabaya, gereja-gereja maju, gereja-gereja bangkit, itu pun cikal bakalnya dari John Sung. Anak-anak, bagaimana kita bisa menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus? Anak-anak kan sudah pernah mendengar amanat agung, perintah yang mulia dari Tuhan Yesus kepada kita. Bisa kita jalankan dengan 3D. 3D itu apa anak-anak? D yang pertama, diri, yaitu ketika seseorang menyerahkan dirinya untuk pemberitaan firman Tuhan. Contohnya siapa anak-anak? Yang pernah anak-anak dengar dari beberapa minggu lalu? Ya betul, Stefanus. Dia menceritakan Tuhan Yesus. Walaupun orang-orang tidak senang, dia tetap setia dan dengan berani menceritakan Tuhan Yesus. Siapa lagi? Filipus. Ya betul, Filipus. Dia mau memberitakan Injil kepada orang Ethiopia. Bahkan hari ini anak-anak sudah tahu cerita tentang John Sung. Dia memberitakan Injil di Tiongkok, bahkan sampai di seluruh Asia, termasuk di Indonesia. John Sung seorang yang sangat pintar. Dia berprestasi sekali. Dalam waktu 5 tahun saja dia bisa mencapai gelar S3, doktor atau PhD. Anak-anak, John Sung menggunakan kepintarannya untuk Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau Tuhan sudah memberkati anak-anak dengan kepintaran, jangan sampai ada yang mengandalkan kepintaran itu dan akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi baiklah seperti John Sung, kepintaran yang sudah Tuhan berikan, mari kita pakai untuk Tuhan. Membaca, meneliti firman Tuhan lebih dalam lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, D yang kedua, apa siapa yang tahu? Dana.
kita bisa mendukung amanat agung Tuhan dengan cara dana. Selama bulan misi ini, sekolah minggu mengadakan persembahan 2 kali. 1 kali untuk persembahan misi, yaitu kita mendukung secara dana untuk pekabaran Injil di tempat-tempat yang belum terjangkau, Injil, yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, kita mendukung dalam dana. Dan yang ketiga, apa Nana? Ya, betul, doa. Ketika kita berdoa, anak-anak berdoa, berarti sudah mendukung pekerjaan Injil. Anak-anak, Johnson sudah memberikan teladan yang indah. Dia dalam pelayanannya, dia tidak pernah lupa berdoa. Dia lebih banyak berdoa, menyerahkan seluruh pelayanannya pada Tuhan. Dia meneladani teladan Tuhan Yesus. Anak-anak masih ingat ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, mengawali setiap pelayanannya, dia selalu pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Anak-anak, Johnson juga berdoa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita mau menjalankan amanat agung Tuhan Yesus? Adik-adik miskin berpikir, bagaimana mungkin saya harus seperti Johnson, pergi memberitakan Injil jauh ke tempat-tempat lain. Memberitakan Injil bagi anak-anak tidak perlu sampai pergi ke pedalaman-pedalaman, tidak harus demikian. Memberitakan Injil mulai dari lingkungan di mana anak-anak sendiri berada, di mana anak-anak tinggal. Mungkin di antara anak-anak ada yang papa atau mamanya belum percaya Tuhan Yesus, atau opa, oma belum percaya Tuhan Yesus, teman-teman atau pembantu yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Anak-anak bisa menceritakan Tuhan Yesus buat mereka. Dan ingat, selain anak-anak bisa ceritakan Tuhan Yesus bagi opa, oma, mama, papa, atau teman-teman, atau pembantu yang belum percaya, belum tahu tentang Tuhan Yesus, anak-anak juga berdoa supaya Tuhan sendiri yang bekerja, menggerakkan hati orang-orang itu untuk mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita berdoa. Hari ini kami juga mengajak kita untuk mendukung dalam doa para misioneri yang ada, khususnya para misioneri di Sorong yang beberapa waktu lalu baru diutus. Mari kita mendukung dalam doa pekerjaan Tuhan di bidang misi ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengar cerita tentang seorang hamba Tuhan yang setia, seorang Johnson. Tuhan, terima kasih karena Johnson sudah memberitakan Injil. Seorang yang memberitakan Injil di Tiongkok, bahkan di Asia, termasuk di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang sudah Johnson tinggalkan buat kami. Tuhan, tolonglah kami untuk mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada papa mama yang belum percaya, kepada opa oma yang belum percaya, kepada teman-teman atau kepada siapa saja yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami untuk mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendukung dalam doa para misioneri, khususnya yang ada di kota Sorong. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di Sorong kesulitan air bersih, apalagi untuk zaman sekarang ini, di masa musim kemarau ini, air semakin sulit. Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga menganugerahkan bagi mereka tubuh yang sehat. Teristimewa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan memelihara anak-anak Tuhan, para misioneri ini untuk dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan juga berkati mereka dalam segala usaha, upaya mereka
selama berada di sana, sehingga mereka boleh memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Debbie mau kasih beberapa pengumuman ya. Yang pertama, untuk minggu depan, minggu terakhir kita merayakan bulan misi. Nah, kita mengadakan bulan misi. Kita mengadakan ibadahnya itu via Zoom. Nah, nanti kita bertatap muka langsung, kita bertemu. Terus gimana ya Kak caranya? Nanti adik-adik bisa daftar di bawah ini. Nah, nanti guru-guru sekolah minggu juga bisa tanya langsung ke guru-guru sekolah minggu. Nanti juga akan diumumkan juga di orang tua. Ya, oke ya, di grupnya orang tua. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa setiap kali setelah kita ibadah, kita patut memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, persembahan untuk sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening bawah ini juga. Ya, nanti minta tolong sama mama papa untuk mentransfer persembahannya. Oke? Ngerti? Jangan lupa minggu depan ya kita bertemu via Zoom. Oke. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Kak Debbie ajak bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Semua ini karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, ajar kami, meskipun kami kecil, tapi kami ingin bercerita tentang firman Tuhan, baik melalui perkataan kami, baik melalui perbuatan kami. Kami ingin menggambarkan sukacita kami, karena Engkau sudah mengasihi kami. Tuhan, kami juga berdoa di mana bangsa Indonesia masih dilanda untuk pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap dokter, setiap suster, setiap orang-orang. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada mereka untuk hidup sehat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu
minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, via Zoom.